Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayyakuna adrifu lakum ba'dul ladzina tasta'jilu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Wala tazzan alaihim wala taku fi dhaiki mimma yamkurun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita senantiasa lisankan kita untuk senantiasa bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kepada baginda kita kasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga suri tauladan yang diajarkan kepada kita semua akan menjadi suatu hal yang mudah untuk kita pelajari, mudah untuk kita jalankan, dan mudah untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan PBA yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan, istiqomah tiap pagi. Satu ayat penting, dua ayat kita jalankan, kita amalkan tiap hari. 30 hari, 30 ayat kita sudah pelajari. Ketika kita belajar dalam segala hal, terutama belajar dalam kita menjauhi dosa. Belajar bagaimana kita menjauhi dosa dan belajar bagaimana kita untuk tidak terhinggapi dosa. Meskipun pada dasarnya, kenyataannya, faktanya, setiap manusia itu tidak akan lepas dari apa yang dinamakan selimut-selimut dosa. Dosa baik itu dosa besar, dosa kecil, semua berkelimpangan menuju kita. Semua berhamburan menuju kita. Hanya orang yang beriman yang bisa menolak ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua ketika kita hidup dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihati, dan orang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Kesabaran yang luar biasa, iman yang luar biasa, amanah shodiqin yang kita pegang, sesuatu hal iman pada Allah, al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri, yang kita punya, yang kita pegang akan menjadi suatu panutan untuk mengusir dosa-dosa itu. Untuk menampik daripada dosa-dosa yang akan hinggap dalam tubuh kita. Makanya suatu rahmat hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi kita pada dasarnya nggak yakin untuk melakukannya. Apa itu? Lakukanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika kita menjalankan sholat, salah satu riwayat, ketika kita menjalankan sholat, Allah itu tidak akan catat dosa-dosa kita sebelum 6 jam. Ingat ini. Allah tidak akan catat dosa-dosa kita sebelum 6 jam. Kalau sudah 6 jam, dosanya baru dicatat. Pahala dicatat terus, dosanya kagak. Makanya ketika selesai sholat Isya ke subuh, ini jaraknya panjang. Makanya di pertengahan malam, terjunlah atau keluarlah firman Allah, wa minal laili fatahaj bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salatlah tahajud di sepertiga malam. Terus kemudian dari sholat tahajud ini kemudian subuh, belum ada 6 jam, nggak dicatatlah dosa kita. Subuh ke zuhur ini panjang, lebih dari 6 jam. Maka keluarlah apa yang dinamakan sholat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini laksanakan sholat duha. Sehingga ketika kita sholat duha jam 9 atau jam 8, maka dari subuh ke jam 8 belum ada 6 jam kita sholat, dari 0 lagi belum ada 6 jam, nggak dicatat lagi. Dari zuhur 0
sampai ke zuhur, belum ada 6 jam, nggak dicatat dosa kita lagi. Zuhur ke asar, nggak ada lebih 6 jam, nggak dicatat dosa kita. Asar ke maghrib, waktunya pendek, nggak ada lebih dari 6 jam, nggak dicatat dosa kita. Maghrib ke isya, hanya cuma 2 jam, 1 jam, nggak dicatat dosa kita. Sehingga sirkulasi kenyataan yang ada tiap hari, dosa-dosa kita tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melaksanakan sholat awal bis sholat, mengawalkan waktu sholat. Ini penting buat kita untuk kita mengerti, karena apapun bentuknya, ketika kita berada di dunia, yang kita langkahkan, yang kita jalankan, yang kita temui hanyalah dosa dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai itu Muhammad, sirru, berjalanlah kamu fil ardi, di muka bumi ini. Fangduru, lalu perhatikanlah. Jadi fangduru, lalu perhatikanlah. Kaifa, bagaimana, karena akibatul, bagaimana kesudahan. Mujrimina, orang-orang yang berdosa. Coba diperhatikan di bumi ini bagaimana orang-orang yang berdosa ini, kesudahannya orang-orang berdosa ini. Mereka rata-rata ketawa terbahak-bahak, ketawa dengan kesenangan dia, dengan kemaksiatannya dia. Allah berikan, Allah nulung ini. Allah beri penulungan ini. Dilulu sama Allah, diberikan rahmat sama Allah. Hanya sebatas dunia. Setelah dunia nanti ada pertanggungjawabannya. Maka ketika itu, ketika kau hidup manusia, ketika kamu di hidup dunia, silahkan kamu berbuat dosa. Silahkan kamu berbuat menghalalkan segala cara. Silahkan kamu menghalalkan yang haram jadi halal, yang halal bagaimanapun kamu tentukan. Akan tetapi nanti setelah masuk ke alam barzakh, Allah minta ini pertanggungjawaban. Dari apa amal husnul amal atau husul amal, Allah akan minta nanti pertanggungjawaban. Silahkan kamu manusia selama kamu hidup di dunia, kamu bersenang-senang mendustakan segala apa yang ada dalam Al-Quran. Silahkan. Tetapi Allah akan tuntut. Karena Allah sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wasulah. Tetapi orang pada dasarnya minta pertolongan bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Sehingga timbul apa yang dinamakan syirik. Maka di sini disebutkan tadi, kul sirru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimi. Bagaimana kesudahannya? Wala takzan, dan janganlah engkau bersedih hati alaihim, terhadap mereka. Wala takun, dan janganlah dada atau kamu fi dhaiki, merasa sempit, mimma yamkurun, terhadap upaya tipu daya mereka. Jadi orang-orang yang terjerumus dengan kemaksiatan ini akan lebih tergiur untuk senantiasa mengisyaratkan atau menganggap dunia ini sebagai hal yang nyata, yang kekal selamanya. Padahal perlu kita acungi jempol bahwa dunia ini sifatnya fata morgana. Tidak ada suatu hal yang langgeng. Sebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita sekarang sudah lihat kenyataan-kenyataan yang ada. Apa yang kita lihat sekarang, banyak hal-hal yang aneh. Bumi digali, muncullah air yang tidak bisa dihentikan. Kadang-kadang muncullah api yang tidak bisa dipadamkan. Muncullah angin yang tidak bisa dihentikan benturannya, bahkan menghancurkan semua alam semesta dan seisinya. Orang yang tidak beriman menganggap ini kiamat. Memang ini kiamat, tapi kiamat sughra, belum kiamat kubro. Mereka orang kafir yang tidak mengenal Al-Quran, ketika dilanda seperti ini hanya menyebut ya Tuhan, tapi tidak menyebut Allah. Mereka yang itu, yang dalam kesenangannya setiap hari-harinya, every time-nya selalu bersenang-senang dengan dunia, kemewahan dan kemaksiatan, serta dunia yang haram.
Mereka senantiasa ketika dilanda musibah hanya terpelolok matanya. Tidak bisa menyebut asma Allah karena didikan dalam dirinya, iman pada hatinya kagak ada sama sekali. Pertolongan minta tolong ketika mereka ajal sudah menjemput, sudah ada di tenggorokan, sudah nggak bisa dielakkan lagi. Ketika lepas dengan sakaratul maut, maka apa yang terjadi? Minta tolonglah apapun bentuknya. Allah sudah tidak bisa menerima. Inilah kenyataan-kenyataan. Beruntunglah kita-kita ini orang yang beriman, yang diberikan iman, terutama jamaah PBA, pencerahan bimbingan amalan, yang setiap hari setia dalam suatu majelis. Setiap pagi setia untuk mendengarkan meskipun satu ayat. Meskipun ini kadang-kadang orang menganggap suatu hal yang remeh, menomorlimakan dengan majelis ini, padahal majelis ini satu-satunya suatu majelis di mana kita bisa mendengarkan. Dengarkannya aja sudah dapat pahala. Apalagi sampai mengamalkannya. Antum dengerin ini aja, sambil dengerin, sambil tidur-tiduran kayak. Dengerin pagi-pagi habis sholat subuh, dengerin ini sambil apa, sambil masak, sambil nyapu. Sudah dapat pahala. Pahalanya apa? Seperti di dalam majelis. Tidak perlu sibuk-sibuk, berdesak-desakan, kepanasan, nggak perlu. Sambil kerja, silahkan dengerin sampai habis. 15 menit habis, pahalanya sudah luar biasa. Istiqomah setiap hari. Ini Ustaz aja berikan istiqomah loh. Antum juga harus istiqomah untuk dengerin. Jangan Ustaz istiqomah untuk nyampein, antum tidak istiqomah untuk dengerin. Kita di sini tidak ada yang paling wah, tidak ada. Ustaz tidak juga wah, tidak. Semua kita sama-sama belajar untuk bisa istiqomah. Untuk sama-sama belajar bisa continue. Tidak pernah stop sama sekali, step by step mencari ilmu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Semua ini kita lakukan kenapa? Karena kita ingin mengharapkan suatu pahala dari Allah. Kita ingin mengharapkan rahmat dari Allah. Bukan dosa-dosa. Semua ini juga kita lakukan untuk menampik atau menolak daripada dosa-dosa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Perlu kita kaji semua ini. Perlu kita pelajari semua ini. Akan dosa-dosa yang akan menempel ke kita. Itu tadi nolaknya. Dengan cara apa? Kita kuatkan iman dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Pelajari ini. Pelajari Al-Quran yang ada. Pelajari isi-isi hadis yang ada. Dan jangan salah persepsi. Jangan salah melangkah. Jangan sampai kita melangkah salah dalam pengertiannya. Jika kita kurang paham, bergurulah pada orang yang lebih pintar daripada kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paling pintar. Ustaz pun juga berguru kepada gurunya Ustaz. Sama. Ustaz pun juga masih bodoh. Masih perlu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Itu Ustaz. Sebaliknya antum sama-sama, ayo mari kita cari ilmu. Tolabul ilmi terus. Jangan sampai menyerah karena pahala ketika kita melangkah. Melangkah dalam mencari ilmu dalam satu majelis, satu langkah pahalanya. Seperti ibadah 1 tahun. Dan pahalanya ketika kita dalam majelis, ketika kita berangkat dari majelis sampai pulang dari rumah, berangkat dari rumah sampai rumah lagi, ketika ada apa-apa di jalan, misalkan ada kecelakaan kita mati, kita digolongkan mati syahid. Karena apa? Karena kita berjuang dalam melangkah mencari ilmu. Masya Allah. Dan kita pun dalam suatu majelis ini, ketika kita datang, Allah sudah bangunkan surga. Karena ini surga Allah di dunia. Maka Allah teruskan dengan surga di akhirat. Dengan lantunan apa? Dengan lantunan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW senantiasa menanti kita, memberikan syafaat kepada kita. 1 salawat kepada baginda Rasulullah, Allah berikan 10 salawat. 10 kebaikan pahala yang akan ditulis. Dan 10 pengampunan dosa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Bisa mengenali dosa-dosa dan bisa berusaha untuk menolak dosa-dosa agar tidak hinggap kepada kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.